Pernah nggak kalian lagi mikirin seseorang terus tiba-tiba orang tersebut menelpon kalian? Atau pernah nggak kalian pas lagi capek-capeknya nggak pengen ikut nongkrong bareng temen, tiba-tiba teman kalian juga ngabarin kalau nongkrongnya dibatalin? Kok bisa ya? Mungkin kalian berpikir bahwa hal tersebut adalah suatu kebetulan, tapi sebenarnya hal tersebut bisa dijelaskan dengan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Saat ini istilah tersebut sangat banyak dibicarakan di media sosial. Law of Attraction adalah hukum tarik-menarik yang didasarkan pada prinsip, pikiran, kata-kata, maupun perasaan dalam kehidupan kita. Hal ini bisa diklaim menjadi salah satu cara untuk mendatangkan beberapa hal yang selama ini selalu kita impikan. Tentu saja cara tersebut akan menumbuhkan perasaan dan pemikiran optimis pada diri kita. Hal ini juga dapat membantu kita untuk meraih apa yang kita impikan. Oleh karena itu, kita dituntut belajar untuk membuang segala hal-hal yang bersifat negatif, sebab tidak ada keuntungan bagi diri kita. Fokuslah terhadap masa kini yang sedang dijalani dan menyampingkan overthinking. Lantas, apa benar Law of Attraction membuat kita lebih dekat dengan impian dan tujuan hidup? Lalu, sebenarnya apa sih Law of Attraction itu? Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan pada video berikut ini ya Tumbers. Kita pasti seringkali atau pernah mendengar ucapan adalah doa, the power of your mind. Apakah benar apa yang kita pikirkan dan ucapkan bisa menjadi doa dan terjadi dalam kehidupan kita? Untuk memahami ungkapan tersebut, sebenarnya kita bisa memahami salah satu hukum alam, yaitu the Law of Attraction, atau biasa disebut dengan hukum tarik-menarik, dan sekaligus melatihnya agar dapat membuktikan apakah memang apa yang kita pikirkan dan ucapkan bisa benar-benar terjadi. Secara sederhana, the Law of Attraction adalah hukum ketertarikan atau tarik-menarik, di mana apapun yang kita fokuskan di dalam pikiran dan yang kita rasakan adalah yang akan ditarik dan hadir ke dalam kehidupan secara sadar ataupun tidak sadar, positif atau negatif, dan diinginkan ataupun tidak diinginkan. The Law of Attraction sebenarnya selalu bekerja. Menariknya, kita pun bisa menyadari bahwa kita menarik bukan apa yang diinginkan, melainkan menarik atas apa yang diyakini akan terwujud. Law of Attraction bisa terjadi karena semesta membaca getaran yang terpancar dari diri kita. Getaran seperti apa? Getaran itu muncul dari perasaan dan mood kalian, baik itu positif ataupun negatif. Sederhananya, ketika kalian sedang happy, getaran yang muncul adalah getaran positif. Sementara ketika kalian sedang sedih atau kecewa, getaran yang muncul adalah getaran negatif. Nah, lewat getaran inilah Law of Attraction bekerja. Hukum ini merespons segala getaran yang kalian rasakan. Misalnya, saat kalian bangun tidur di hari Senin, kalian memulai hari dengan keluhan dan memasang muka cemberut. Disitulah kalian sedang mengirimkan getaran negatif. Dan saat kalian mengirimkan getaran negatif ini, Law of Attraction merespon, mencocokkan getaran yang kalian kirim dan memberikan kalian lebih banyak suasana negatif. Jangan heran ketika sesampainya kalian di tempat kerja atau dimanapun tempat kalian beraktivitas, akan selalu banyak hal-hal yang menjengkelkan. Ingatlah bahwa Law of Attraction selalu menyesuaikan dengan getaran yang kalian pancarkan. Intinya, semesta akan bersinkronisasi dengan kekuatan pikiran kita dan mendorong sesuatu yang kita pikirkan sehingga bisa menjadi kenyataan. Kalian juga pasti pernah merasakan bahwa ketika kalian tidak pernah berpikiran negatif, tetapi hal negatif selalu saja datang pada diri kalian. Rupanya hal ini juga dijelaskan dalam Law of Attraction dengan sebutan daya tarik yang tak disengaja. Contohnya, ketika kalian mengecek saldo rekening di ATM dan mendapati bahwa uang yang ada di rekening kalian sudah sangat minim meski baru di tengah bulan, di situ mungkin kalian memancarkan getaran cemas, ketakutan, atau getaran negatif lainnya. Meskipun kalian tidak melakukannya dengan sengaja, Law of Attraction bisa membaca getaran tersebut dan memberikan situasi-situasi menjengkelkan juga. Perlu kalian ketahui, ada 3 prinsip utama yang membentuk Law of Attraction atau hukum ketertarikan ini. Berikut penjelasannya. Pertama, like attract like. Prinsip pertama yang membentuk Law of Attraction adalah like attract like. Jadi, hukum ini menunjukkan bahwa hal yang serupa di dunia ini akan saling tarik-menarik satu sama lain. Misalnya saja ketika seseorang yang memilih pasangan hidup, pasti mereka akan menyukai dan menghabiskan waktunya dengan orang yang sepemikiran atau sefrekuensi dengan dirinya. Atau ketika kalian mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti volunteer dan seminar, maka akan berdampak positif pada pikiran, sikap, dan kemampuan kalian. 2. Nature absorbs a vacuum. Prinsip ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak menyukai adanya kekosongan. Sebab Law of Attraction membentuk gaya tarik-menarik antara alam semesta dan pikiran manusia. Akibatnya, pikiran kalian akan selalu memiliki ruang untuk berpikir. Maka dari itu, kalian harus memilah pikiran mana yang layak untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Tujuannya adalah agar kalian tidak terlalu banyak memikirkan semua hal, apalagi yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. 3. The present is always perfect. Pada prinsip ini, hukum ketertarikan mengatakan bahwa akan selalu ada hal yang bisa manusia lakukan untuk lebih menikmati hidup di hari ini. Maksudnya,
Kalian harus mengeluarkan seluruh energi yang kalian miliki untuk hidup di masa kini, bukan masa depan ataupun masa lalu. Jangan menghabiskan waktu dan energi kalian untuk memikirkan hal-hal yang tidak pasti atau bahkan sudah terjadi. Kalian hanya perlu fokus pada apa yang sedang terjadi dan bisa kalian selesaikan saat ini. Menurut Law of Attraction, seseorang bisa menciptakan realitanya sendiri. Fokus pada pikiran kalian, itulah yang akan terbawa menjadi kenyataan. Terlepas dari belum adanya bukti ilmiah yang membenarkan hukum ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukannya. Pertama, selalu bersyukur. Buat mood board untuk membantu mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin sering luput diperhatikan. Atau bisa juga dengan memulai hari dengan mensyukuri 3 hal sederhana ketika baru terbangun di pagi hari. 2. Visualisasi tujuan dengan nyata. Melakukan visualisasi nyata bisa dilakukan dengan cara masing-masing. Contohnya dengan menuliskan jurnal sembari memaparkan apa saja pemikiran positif dan negatif yang menyertai jalan demi mewujudkan tujuan itu. 3. Mencari hal positif dari segala situasi. Ketimbang menguras energi dengan fokus pada apa yang salah, coba asah diri untuk menerima situasi seperti apa adanya. Ini berbeda dengan menyerah dan enggan berjuang. Ini merupakan upaya untuk tidak terus-menerus menggerutu dan mengeluh ketika situasi sedang kacau. 4. Fokus. Semakin kuat perasaan kalian tentang apa yang ingin diwujudkan, semakin cepat juga untuk mencapainya. Kalian harus tetap fokus meski akan ada halangan dan rintangan yang akan menghalangi kalian untuk mencapainya. Itulah mengapa kalian harus selalu fokus dan mengingat tujuan awal agar kalian tidak terganggu oleh pikiran dan emosi. Itu dia penjelasan mengenai Law of Attraction serta langkah yang bisa kalian lakukan untuk mendekati kalian dengan mimpi. Intinya, keinginan kalian bisa tercapai kalau kalian fokus dan berusaha dengan optimal. Ingat, alam bisa membaca sinyal yang kalian pancarkan dari dalam diri. Oleh karena itu, berhentilah meragukan diri dan berhenti menyebarkan getaran negatif. Semoga bermanfaat, Tumbers.